Halo semua. Apa kabar kalian? Semoga sehat ya. Di kali ini saya akan menceritakan film Iron Man. Tanpa berlama-lama langsung saja kita simak videonya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pengusaha tajir yang bernama Tony Stark yang sedang diantar pasukan militer di sebuah gurun. Di saat Tony berbincang-bincang dengan pengawalnya, tiba-tiba mobil di depannya terkena bom dan meledak. Lalu seluruh pasukan militer mendapat serangan hingga semuanya tewas. Tony Stark panik dan berlari menyelamatkan diri. Tony berniat untuk menelpon bantuan, tetapi sayang di sampingnya sudah ada rudal tertancap dan siap meledak. Tony kaget karena rudal tersebut berasal dari pabrik rudal miliknya sendiri yaitu Stark Industries. Rudal pun meledak dan mementalkan Tony beberapa meter, tetapi Tony masih sadarkan diri, tapi dadanya terluka dan dipenuhi dengan darah. Tony pun terbangun, dan sudah dikelilingi teroris di sampingnya. Lalu scene flashback ke di 36 jam yang lalu. Di mana Tony Stark mendapatkan penghargaan kemiliteran karena perusahaannya sudah membuat berbagai persenjataan canggih. Dipanggil oleh Kolonel Rhodes untuk menerima penghargaan malah tidak hadir ke acara tersebut, hingga Obadiah Stane rekannya yang memimpin Stark Industries menggantikannya untuk mengucapkan pidato terima kasih. Di tempat lain Tony sendiri malah hura-hura main kasino ditemani para wanita. Setelah pesta tersebut, Kolonel Rhodes menyusul ke tempat judi memberikan penghargaannya secara langsung kepada Tony. Mereka berdua bersahabat dekat. Tony akan memasuki mobil tiba-tiba ada seorang reporter yang bernama Christine. Christine memanggilnya, dan mengajukan beberapa pertanyaan. Awalnya yang ditanyakan hanyalah wawancara tentang dampak buruk pengembangan senjata milik Stark Industries. Namun karena keplayboyannya, wartawan itu diajak bercocok tanam. Pagi harinya Christine terbangun dan terpukau melihat pemandangan di rumah Tony. Christine mencari-cari di mana Tony, tiba-tiba dari belakang wanita itu, datang asisten yang bernama Pepper. Kemudian Pepper memberi pakaian kepada wanita tersebut dan menyuruhnya pergi. Tony Stark ternyata berada di bengkel rumahnya mengutak-atik mesin mobilnya. Pepper menghampirinya dan mengingatkan bahwa tahun ini seharusnya menghadiri sebuah pertemuan di Afghanistan. Pepper juga mengatakan bahwasannya Tony Stark ini masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan. Seusai mengutak-atik mobilnya, lalu Tony langsung pergi ke pesawat pribadinya. Di depan pesawat terlihat Rhodes terlihat marah karena Tony terlambat. Tapi Tony yang cerdik mengajak Rhodes minum sampai mabuk dan Rhodes kembali happy lagi. Sesampainya di Afghanistan, Tony bertemu dengan jenderal untuk mempresentasikan senjata baru mereka yang bernama Jericho. Dengan satu tembakan hasilnya sangat luar biasa. The Jericho. Selesai presentasi, Tony melanjutkan untuk menaiki mobil, kembali ke scene awal tadi. Selanjutnya setelah terkena ledakan, dan dadanya terluka terkena banyak serpihan pecahan bom. Tony Stark mendapatkan operasi intensif. Tony terbangun ia bingung ketika melihat seseorang yang sedang mencukur jenggotnya. Dia adalah Yinsen. Saat Tony tersadar sudah ada benda bulat aneh di dadanya. Itu adalah alat elektromagnetik yang disambungkan ke aki mobil dan bisa menimbulkan medan magnet, sehingga mampu menarik serpihan-serpihan bom dan racun palladium menjauh dari jantung Tony agar Tony bisa bertahan. Ketika Tony berbincang dengan Yinsen, tiba-tiba sekelompok teroris dari dalam dan menyuruh Tony untuk membuat senjata Jericho untuk mereka. Tapi Tony menolak dan dia pun disiksa. Saat dibawa keluar Tony melihat tumpukan persenjataan buatan perusahaannya. Di dalam goa berpikir keras karena dia pasti akan dibunuh jika dia tidak mau membuatkan rudal untuk para teroris, dan jika ia mau membantu dari itu ia belum tentu juga selamat. Tony kemudian menerima kesepakatan dan mau membuatkan rudal untuk para teroris itu.
Para teroris kemudian menyediakan peralatan dan bahan agar Tony bisa memulai kerjanya. Ternyata Tony berbohong, dia tidak membuatkan rudal untuk para teroris, tetapi malah membuat alat reaktor sebagai pengganti elektrik motor yang ada di dadanya. Sehingga tidak perlu lagi membawa aki, bahkan daya yang dihasilkan jutaan kali lebih kuat dari aki biasa. Tony kemudian menjelaskan kepada Yinsen bahwa ia akan membuat baju armor untuk melarikan diri. Singkat cerita, reaktor Tony sudah terpasang dan mereka berdua pun mulai membangun armor besi yang mereka rencanakan. Para teroris yang selalu memperhatikannya akhirnya merasa curiga dan mendatangi bangsal itu. Mereka minta Dr. Yinsen mau disiksa dengan membakar lidahnya, namun Tony bilang jika dia adalah temanku dan aku membutuhkannya. Tony diberikan waktu sampai besok. Rudalnya harus sudah selesai. Tapi, Tony tetap melanjutkan rancangannya membangun armor. Keesokan harinya Tony bersiap untuk menggunakan baju besi pertamanya. Tapi di CCTV mereka tidak dapat melihat Tony dan langsung mendatangi ruang kerjanya. Kembali ke Tony. Tapi sayangnya baju besi masih perlu mengisi daya. Saat pintunya dibuka terjadi ledakan. Sehingga Yinsen mencoba untuk mengulur waktu, sementara Stark mengisi tenaga pada baju besinya. Dan tiba-tiba Tony dengan baju besinya datang dan menembaki semua pasukan teroris. Kostum ini anti peluru, dan cukup kuat untuk melemparkan orang dengan sangat jauh, bahkan bisa mendorong pintu besi dengan mudah. Dia juga membuat bajunya bisa melontarkan rudal kecil dari tangannya. Saat ditemukan Yinsen sudah sekarat dan dia bilang untuk tidak membuang-buang waktunya. Tony berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Saat keluar dia menerima ratusan tembakan dan dia membalasnya dengan tembakan api. Kemudian Tony membakar habis semua senjata semuanya dan membakar teroris. Hingga kemudian Tony Stark terbang dan berhasil menyelamatkan diri. Tetapi sayang belum sempat kabur jauh. Lalu, kemudian Tony dengan armornya mengalami kecelakaan di gurun pasir, karena tenaga baju besinya sudah habis. Tony berjalan ke arah barat dan ditemukan oleh militer AS termasuk Rhodes. Sesampainya di AS dan disambut oleh Pepper, Tony langsung menghadiri konferensi pers. Di sana dia bilang akan menutup divisi pabrik senjata internasional dan itu membuat semuanya terkejut. Lalu Obadiah mendatangi Tony di ruang reaktor dan bilang, kita adalah pedagang senjata, akan aneh jika tidak memproduksi senjata, dia yang akan mengurus tentang Dewan Petinggi Stark Industries sedangkan Tony disuruh beristirahat dan sembunyi dari publik. Di keesokan harinya Tony membuat alat reaktor baru dan lebih kuat daripada sebelumnya. Pepper kemudian datang lalu Tony menyuruh Pepper untuk memasangkan reaktor baru di dadanya. Pepper bilang jangan memintaku lagi untuk melakukannya. Lalu Tony menjawab aku hanya punya kamu. Kemudian, Pepper disuruh menghancurkan reaktor lamanya, namun Pepper malah berniat untuk menyimpannya. Di bengkel pribadinya, Tony memfokuskan diri untuk membuat baju besinya. Tony berusaha membuat baju besi yang lebih simpel dan lebih canggih di bengkelnya. Beralih ke Afghanistan, The Tenth Ring mengumpulkan bekas baju besi milik Tony yang sudah hancur. Lalu membawa ke markasnya dan menyusunnya kembali. Tony kemudian mulai merakit baju besi yang dirancangnya. Lalu Tony belajar untuk mengendalikan jetnya dengan seimbang, dan dibantu oleh robot canggih miliknya. Tapi Tony belum berhasil, masih belum seimbang. Tetapi pantang menyerah dan dia terus memaksimalkan armornya. Pada saat itu juga Tony melakukan uji coba terbang. Tony berhasil menstabilkan terbangnya dengan sepatu dan sarung tangannya. Lalu ia mencobanya dengan full kostum, yang masih berwarna silver polos. Kemudian Tony menamakan kaos tersebut adalah Iron Man.
Tony berhasil terbang dengan lancar dan sistem pemindahannya juga bekerja dengan sangat baik. Lalu Tony mencoba uji kekuatan dengan terbang tinggi, tapi terjadi pembekuan. Tony pun terjatuh dari ketinggian, untungnya saat hampir sampai tanah armornya menyala kembali. Kemudian Tony Stark pun langsung pulang. Saat dia mendarat, atap rumahnya jebol sampai ke dasar, karena beban kaosnya yang sangat berat. Lalu dia melihat hadiah dari Pepper Reaktor yang bertuliskan bukti Tony Stark punya hati. Di sisi lain, The Ten Rings merakit satu persatu bagian, bekas baju besi milik Tony yang mereka dapat di gurun. Untuk menyempurnakan kaos Iron Man-nya, kemudian dia memikirkan bahan yang lebih kuat dari pembekuan dan lebih ringan untuk kostumnya. Lalu dia melihat warna mobilnya, dan Tony membuat visual warna merah dan emas untuk kostumnya. Setelah itu Tony mendatangi acara yang dibuat oleh Stark Industries, di sana dia bertemu dengan agen Phil Coulson dari S.H.I.E.L.D. Coulson mengajukan pertanyaan ke Tony, namun matanya Tony malah tertuju dengan Pepper yang terlihat berbeda dari biasanya. Tony mendekati Pepper, dan menggiringnya, dan langsung mengajaknya berdansa. Pepper merasa tidak nyaman karena semua orang tahu sifat Tony dengan wanita seperti apa. Saat Tony mengambilkan minuman, tanpa sengaja Tony bertemu dengan seorang wartawan yang bernama Christine. Kemudian Christine memberikan foto dari kota Gulmira dengan banyak senjata dari Stark Industries. Tony langsung menemui Obadiah dan itu semua adalah perbuatannya. Keesokan harinya Tony sedang merakit kostumnya, kemudian Tony yang melihat berita tentang penjajahan yang dilakukan oleh The Ten Rings membuatnya emosi. Sehingga dia menggunakan kostum barunya dan pergi untuk menghancurkan mereka. Kemudian Tony terbang menuju Gulmira, para teroris menyiksa dan tega menyakiti warga di sana, dan Tony pun datang dan mengalahkan para teroris. Di sisi lain, militer AS mendeteksi ada benda asing di atas pangkalan militer AS. Militer mengira ada pesawat tak berawak. Padahal itu Tony yang menggunakan kostum Iron Man-nya, sehingga mereka mengirimkan 2 jet tempur untuk menyerangnya. Satu pesawat terjatuh karena menabrak Iron Man. Ternyata parasutnya tidak mau terbuka, dan untung saja Iron Man berhasil membantu membukanya. Robbie mengumumkan jika kejadian itu hanya latihan dan tidak ada pasukan tentara yang terluka. Beralih ke The Ten Rings, mereka mendapatkan kunjungan dari Obadiah, mau melihat baju besi yang digunakan Tony untuk kabur. The Ten Rings akan memberikan desainnya, tapi dia minta lusinan baju besi jika sudah jadi. Namun Obadiah menyerangnya dengan senjata suara sehingga membuatnya lumpuh. Lalu Obadiah mengambil prototipe bajunya. Kembali ke Tony, dia meminta Pepper untuk mengakses komputer di kantor dan mengambil semua data yang tersembunyi di jaringan perusahaan. Dan dia berhasil mengakses komputernya, dan dia melihat ada prototipe baju besi, serta video saat Tony ditangkap dan ucapan bahwa mereka meminta kenaikan harga ke Obadiah untuk membunuh Tony. Kemudian datang Obadiah, kemudian Pepper berusaha menutupi flash disknya agar tidak diketahui oleh Obadiah. Dan Pepper berhasil keluar dengan membawa datanya, tapi Obadiah tahu jika Pepper mengambil datanya. Lalu Pepper bertemu dengan agen Coulson dan mereka langsung pergi. Di sisi lain Obadiah pergi ke ruang reaktor dan di sana dia marah karena mereka tidak bisa membuat reaktor versi kecilnya, sedangkan Tony Stark bisa membuatnya di dalam goa dengan bahan seadanya. Setelah itu saat Tony mau mengangkat telepon dari Pepper, tiba-tiba Obadiah datang dari belakangnya. Obadiah menyerang Tony dengan senjata suara sehingga membuatnya Tony tidak bisa melawannya. Obi kemudian mengambil reaktor di dadanya sehingga Tony menjadi tidak berdaya. Di tempat lain Pepper menelpon Rhodey untuk memeriksa Tony di rumahnya karena dia dalam bahaya. Tony yang sekarat berusaha mengambil reaktor pemberian Pepper, tapi dia tidak bisa mengambilnya. Tapi ada robot pintarnya yang mengambilkannya. Di lain sisi Obadiah memasangkan reaktor Tony ke baju besi miliknya.
Saat Rode sampai Stark diberitahu jika Pepper ingin menangkap Obadiah dengan 5 agen bersamanya, tapi Tony tahu itu takkan cukup untuk menghentikannya. Tony dengan baju besinya bersiap untuk menghajarnya. Dia meminta Rode agar langit malam ini bebas dari pesawat tempur. Tony lalu menyusul Pepper. Pepper pun mencari-cari Obadiah. Tapi Obadiah sudah masuk ke dalam armornya. Semua agen yang bersamanya dihajar oleh Obadiah dengan baju besinya yang berukuran cukup besar. Pepper berhasil keluar tapi Obadiah juga keluar lewat bawah tanah. Tony yang datang dari langit pun, langsung menabrak Obadiah, hingga terpental ke jalanan. Dan bertarung di jalanan. Di awal pertarungan Tony terlihat kalah. Tony terbang dan ternyata Obadiah juga bisa terbang. Di sisi lain militer sudah ingin mengeluarkan pesawat tempur tapi Rode melarangnya. Tony terbang setinggi mungkin walaupun dayanya tinggal sedikit, karena dia tahu ketinggian akan membuat Obadiah membeku. Obadiah lalu terjatuh, dan Tony harus turun dengan mengandalkan daya yang ada. Saat Obadiah mendarat ternyata Obadiah belum kalah. Tony menyeru Pepper untuk menyalakan semua sirkuit reaktornya agar kelebihan muatan dan meledak. Aliran daya listrik itu mengenai Obadiah pun terjatuh. Dan terjadi ledakan yang sangat besar. Sedangkan Tony berhasil selamat karena dia terpental ke atas. Keesokan harinya agen Coulson memberikan teks sebagai alibi agar Tony dianggap tak berhubungan dengan kejadian tadi malam. Pepper sudah menyuruhnya untuk tidak berbicara menyimpang dari catatan. Lalu dia menghadiri acara konferensi pers, untuk menjelaskan bahwa Tony tidak ada hubungannya dengan kejadian tadi malam. Film diakhir dengan Tony bilang ialah Iron Man-nya. Dan film pun berakhir. Di akhir cuplikan film, Tony didatangi Nick Fury, menawari proyek yang bernama Avengers. Baik, segitu saja kali ini. Terima kasih sudah setia menonton video ini, semoga terhibur, dan sampai jumpa di video selanjutnya.